Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita manhwa baru yang berjudul Menjadi Seorang Support, atau judul aslinya Hard Carry Support. Manhwa ini masih berstatus ongoing yang ditulis oleh Nelpi dan Rapporte yang dirilis pada tahun 2023 ini. Manhwa ini bergenre action, adventure, drama, fantasi, dan juga game. Nah, gimana keseruan dari alur ceritanya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Oh ya, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, silakan teman-teman menyediakan sebuah tempat yang bisa digunakan untuk lesehan ataupun rebahan. Intinya, jika kalian sudah mendapatkan posisi yang santuy, yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Di dalam game ini, terdapat sebuah quest yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh party dari 40 ranker teratas. Quest itu disebut sebagai quest pemusnahan devil. Nah, meski tidak bisa diselesaikan oleh party ranker teratas, quest tersebut rupanya dapat diselesaikan oleh seorang penantang tunggal, alias terdapat seorang pria yang dapat menyelesaikannya seorang diri. Hanya dengan sekali ayunan pedangnya saja, para monster yang ada di sekitarnya seketika diubah menjadi debu. Dan pemuda ini nampak tersenyum percaya diri. Raja monster bahkan tidak segan-segan untuk mengerahkan seluruh pasukannya untuk bisa menghancurkan pemuda itu. Di lain sisi, pemuda tersebut nampak hanya berdiri di atas mayat para monster sembari menatap ke arah pasukan monster yang akan datang. Pemuda ini merupakan seorang absolute monarch ataupun raja absolut, dan ia telah berhasil menguasai 21 kastil raja monster. Dikabarkan bahwa hanya dengan sekali langkah dari pemuda ini bahkan mampu untuk menjatuhkan sebuah kastil. Dan dengan langkah berikutnya, ia pun dapat mengalahkan ratusan bahkan ribuan monster di kastil tersebut. Ternyata dia merupakan seorang player ranking 1 di dalam game Asra Online ini. Dan ia bernama Sohyun. Sohyun dulunya juga dikenal sebagai King of the World Asra sebelum ia menapaki ranking satunya ini. Nah, setelah mengalahkan seluruh monster kroconya, ia pun kemudian berhadapan dengan seekor monster raksasa. Pertarungan ini tentu saja berat sebelah. Sohyun dapat dengan mudah menangkis dan membalikan serangan kepada monster raksasa tersebut. Namun setelah Sohyun berhasil menyelesaikan quest pemusnahan devil itu, Sohyun seketika merasakan kehampaan. Dengan terselesaikannya quest ini, Sohyun pun telah berhasil menghentikan perang panjang yang berlaku selama 1836 tahun. Dan dengan itu, Sohyun pun juga mendapatkan berbagai pujian dari Heavendom berkat pencapaian yang Sohyun raih saat ini. Namun meskipun telah mendapatkan banyak pujian, Sohyun merasa kalau semua hal itu tidak ada gunanya. Dia sangat kecewa karena tidak mendapatkan satu surat ucapan selamat sekalipun dari seseorang. Setelah itu, sistem pun kembali menghitung jumlah player yang masih tetap bermain di game ini. Jumlah player yang masih bertahan di dalam game ini yaitu sebanyak 287 user saja. Sohyun tak menyangka akan ada banyak orang yang memutuskan untuk pensi dari game Asra Online ini. Sohyun kemudian mulai menghela nafasnya dan ikut kepikiran kalau apakah sudah waktunya bagi dia juga untuk ikutan pensi. The King World of Asra sungguh luar biasa. Dan setelah itu, Sohyun pun logout dari gamenya. Nah, meski sudah kepikiran untuk pensi dari game Asra, Sohyun tentu tidak semudah itu untuk berpaling dari game kesayangannya ini. Saat sedang scrolling di komputernya, Sohyun mendapati bahwa kemarin terdapat event baru yang cukup menarik. Namun meski begitu, tidak ada seorang pun yang memposting hal tersebut dalam komunitas game Asra. Sohyun merasa heran tentang mengapa tidak ada orang yang kembali main saat event kemarin berlangsung. Padahal game ini sungguh sangat menyenangkan baginya. Sohyun kepikiran bahwa mungkin saja hal ini disebabkan karena implementasi VR gamenya yang masih kurang. Jika saja game Asra dibikin menjadi game VR dari awal, maka dipastikan game Asra akan dapat bersaing dengan game-game modern dengan grafis yang lebih bagus. Dan di game Asra ini, tidak ada satupun yang kurang dari segi cerita maupun dari segi world buildingnya. Namun meski Sohyun melamunkan hal itu, tetap saja tidak akan merubah reputasi dari game ini. Karena masih belum puas scrolling beranda komunitas, Sohyun kemudian terkejut saat mendapati suatu hal yang menarik. Game Asrian Online Pre-Order kini telah dibuka. Sohyun cukup terkejut saat mendapati judul dari game itu yang nampak hampir sama dengan game Astra yang ia mainkan.
Dan saat Sohyun mencari informasi lebih jauh tentang game ini, ia pun kembali dikejutkan saat melihat gambaran bulan yang menjadi logo utama di game itu. Bulan itu adalah bulan Geluna, bulan yang sama pada saat ia bermain di game Asra. Karena penasaran tentang bagaimana gameplaynya, Sohyun pun memutuskan untuk mengecek YouTube-nya. Di sini, ia lagi-lagi kembali terkejut saat melihat jumlah viewernya yang sangat banyak. Viewernya diketahui mencapai angka 100 juta penonton. Bukan hanya itu, tampilan dari Ancient Dragon Creeper-nya, bahkan skill-skill, background, dan NPC yang ditampilkannya, semua nampak sama persis. Tanpa diragukan lagi, hasilan ini merupakan game evolusi dari Asra. Di sini, Sohyun nampak sangat senang saat mengetahui bahwa gamenya berevolusi menjadi lebih baik. Game Asra yang awalnya hanya berada di komputer doang, kini beralih menjadi game virtual reality yang disebut dengan Asrian. Mereka para staff nampaknya juga menambahkan beberapa skill ataupun lokasi yang baru. Meski tidak sepenuhnya sama, tapi yang jelas, Asrian menggunakan struktur dunia milik Asra. Sohyun jadi semakin penasaran tentang sistem yang terdapat di dalam gamenya. Apakah sistemnya masih sama? Informasi yang terdapat di dalam game Asra dulu tentu sangatlah bernilai. Sampai-sampai informasi tersebut tidak dapat ditukarkan dengan apapun. Dan di dunia ini, tidak ada yang mengetahui pasti tentang seluk-beluk game Asra selain Sohyun seorang diri. Sohyun di sini kembali tersenyum menyeringai, dan Sohyun telah memutuskan untuk memainkan game itu dan akan menunjukkan kepada semua orang tentang bagaimana gameplay dari rank 1 Asra Online yang telah mereka tinggalkan dulu. Yang bahkan game Asra ini disebut sebagai game yang gagal ataupun sebagai game sampah. Oke, 5 hari sebelum perilisan global dimulai, Sohyun memutuskan untuk terus mencari informasi lebih lanjut mengenai game Asrian ini. Ia kepikiran untuk mengucapkan kata perpisahan kepada game yang telah ia mainkan selama 8 tahun itu. Dan tanpa dirasa, 5 hari yang disebutkan barusan berlalu dengan sangat cepat. Dan saat ini, hari H pun telah tiba. Seluruh persiapan Sohyun kini telah sempurna. Sohyun sudah meriset semua hidden quest miliknya sampai kepada kombinasi item dan achievement yang telah ia terima. Sohyun bahkan juga sudah mengecek semua postingan yang telah dibuat oleh player dari game Asrian. Yang intinya, kini Sohyun tinggal login saja ke dalam gamenya. Nah, setelah Sohyun sampai di kostumisasi username, ia pun menetapkan nama username-nya sebagai Hyun. Setelah itu, player pun berhasil terbentuk. Cahaya biru dari langit kemudian turun ke bumi. Dan itulah Hyun saat ini. Dia berada di awal-awal permainan. Dia masih merasa gugup saat gamenya sudah dimulai. Dan secara tiba-tiba, di hadapannya kemudian muncul cahaya emas yang sangat besar. Dugaan Hyun sebelumnya nampaknya telah terbukti. Yang muncul di hadapannya saat ini ternyata benar-benar dia, yaitu seorang NPC Angel yang tiba-tiba muncul pada saat player baru memulai gamenya. NPC Angel itu menyambut player dengan bahasa yang sangat sopan. Angelnya memiliki rambut berwarna merah. Saat melihat rambut berwarna merah itu, Hyun pun seketika teringat akan sesuatu. Sepertinya Hyun sudah pernah melihat sosok dia sebelumnya. Tidak salah lagi, dia adalah sosok Kedrial ataupun iblis. Nah, saat NPC Angel itu memperkenalkan namanya yang bernama Keirmail, di saat yang bersamaan, Hyun pun seketika menunjuk ke arahnya dan menyebut nama Kedrial. Wajah Angel itu yang awalnya tersenyum, kini dibuat suram. Dan aura putih miliknya barusan kemudian perlahan berubah menjadi aura gelap. Hal itu tentu membuat Hyun cukup terkejut. Dan sayap putih besar sebelumnya seketika ikut berubah menjadi sayap hitam merah yang besar. Kejadian itu tentu membuat Hyun semakin yakin kalau NPC di hadapannya saat ini adalah seorang wanita yang disebut sebagai Nemet. Mengapa seperti itu? Itu disebabkan karena identitas barunya baru terungkap pada bagian akhir cerita dari Asra Online. Dia adalah Great Demon Kedrial. Hyun di dalam hati bertanya-tanya tentang mengapa ia berada di permulaan game ini. Di lain sisi, Kedrial nampak tersenyum menyeringai kepada Hyun. Ia tidak menyangka kalau identitasnya bakalan terbongkar. Kedrial juga bertanya kepada Hyun tentang mengapa ia bisa mengetahui namanya. Seketika itu juga, Hyun pun merasakan tekanan yang sangat kuat. Tubuhnya tiba-tiba gemetaran tanpa terkendali. Dan di sini, Hyun pun kepikiran kalau apakah ini efek dari sensory synchronization. Meski Hyun berhasil mengungkap identitasnya, Kedrial nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Kedrial menyebut ini sebagai kehormatan bagi Hyun karena telah berhasil bertemu dengan sifat aslinya di tempat ini. Dan setelah itu, Kedrial tanpa sopan santun seperti sebelumnya, langsung menyuruh Hyun untuk cepat-cepat memilih job yang ia kehendaki. Dan Hyun juga disuruh untuk cepat pergi dari tempat ini. Di tangan kanan Kedrial kemudian keluar energi mana berwarna biru, dan dari sana kemudian keluar beberapa senjata untuk Hyun pilih. Hyun tentu tidak langsung memilih senjata yang ditawarkan oleh Kedrial, melainkan dia terlebih dahulu melihat senjatanya dengan seksama. Dan benar saja, semua senjata yang ditawarkan oleh Kedrial hanyalah senjata newbie biasa.
Di sana ada pedang belati, sebuah tongkat, dan juga sebuah salib. Semua item itu merupakan item yang berkaitan dengan Warrior Roju Magician atau yang disebut dengan Priest. Hyun bersyukur karena dia tidak harus melawan Kedriel secara langsung. Karena jika saja dia melawan Kedriel di tempat ini, maka Hyun akan mengalami kematian mendadak di awal permainan. Hyun kepikiran kalau apakah ini merupakan kesempatannya untuk mendapatkan sebuah keberuntungan. Karena di game Astra Online dulu, tidak ada yang dikenal dengan keberuntungan. Nah, jika hidden event aktif di game Asrian ini, maka seharusnya terdapat beberapa hadiah tersembunyi ataupun event lainnya yang sedang terhubung. Hyun yakin bahwa quest tersembunyi itu pastinya masih mempunyai lanjutan. Karena di game Astra Online sebelumnya, Hyun sama sekali belum mendapatkan hadiah dari questnya. Nampaknya Hyun harus menyelesaikan syarat-syarat lain terlebih dahulu, agar hadiahnya bisa kelihatan olehnya. Hyun yakin bahwa di sekitar tempat ini seharusnya terdapat sesuatu untuk bisa membantunya. Hyun terlihat menoleh ke sana kemari untuk mencari celah yang tersedia. Melihat Hyun yang celingak-celinguk membuat Kedriel menjadi penasaran. Sesaat kemudian, Hyun pun berhasil menemukan sebuah celah yang selama ini ia cari. Celah itu rupanya berkamuflase menjadi sebuah benda berupa karpet. Dan kalau dilihat secara seksama, benda itu nampak terlalu kecil untuk menjadi sebuah karpet. Dan sangat tidak mungkin kalau orang-orang akan membawa bantal ke tempat ini dengan tujuan untuk tidur di karpet sebanyak itu. Dan lagi, kalau tidak salah, tadinya terdapat sebuah patung yang sedang berdiri di tempat itu. Lokasinya memang cukup tersembunyi saat Kedriel menyamar menjadi seorang angel. Dan Hyun tentu sangat ingin memeriksa karpet kecil tersebut. Nah, melihat Hyun yang mulai berjalan ke arah karpet itu, Kedriel dengan gerakan yang cepat langsung melebarkan sayap kanannya tepat di depan Hyun. Dan Kedriel menanyakan apa tujuan Hyun berjalan ke arah sana. Kedriel kembali menegaskan kepada Hyun untuk cepat mengambil salah satu job yang telah ia berikan kepadanya. Dan setelah itu, Hyun pun bisa pergi dari tempat ini. Menyadari kalau Kedriel mulai panik akan tindakannya barusan, membuat Hyun cukup terkejut. Karena biasanya, para Rush Demon dikenal jarang panik. Nampaknya dugaan Hyun sepertinya sudah benar. Hyun kemudian beralasan bahwa dirinya ingin bersantai-santai di tempat ini terlebih dahulu. Lagi pula di tempat ini waktu sama sekali tidak berjalan. Kedriel di sini mulai memalingkan matanya ke arah sebelah kiri sembari memberitahu Hyun bahwa tidak ada apapun di karpet kecil itu. Namun meski Hyun diberitahu seperti itu, Hyun masih saja tetap berjalan ke arah sana. Hyun mengatakan kalau memang tidak ada sesuatu di sana, maka Kedriel pastinya tidak usah panik seperti ini. Kedriel mencoba menghentikan Hyun dengan menggunakan perkataan, tapi nampaknya Hyun tetap tidak berhenti melangkah. Nah, saat Hyun ingin menginjak karpet kecil itu, Kedriel di belakang langsung mendecik sembari melihat ke arah Hyun. Dan benar saja, saat Hyun mendaratkan kakinya di karpet kecil itu, secara tiba-tiba dinding di depannya kini mulai hancur dan memperlihatkan sebuah pintu yang lain. Dan setelah itu, cahaya yang sangat menyilaukan pun kemudian terpancar dari pintu tersebut, yang membuat kedua mata Hyun menjadi melotot. Sementara Kedriel, dia hanya diam di tempat dan tak mengatakan apapun. Notifikasi sistem kemudian kembali muncul di depan Hyun, sembari memberitahunya bahwa dia telah menemukan sebuah hidden space atau tempat tersembunyi. Dan jumlah job yang dapat dimiliki oleh Hyun saat ini kini mulai meningkat secara drastis. Nah, jika game Asrian ini memang benar merupakan game yang masih mempunyai koneksi dengan Astra, maka para staff dari game Asrian pastinya melakukan hal-hal seperti itu. Hyun juga bertanya-tanya tentang mengapa gamenya hanya memberikan satu slot karakter saja kepada para pemain. Karena kalau para pemain hanya diberikan satu slot karakter saja, maka dapat dipastikan di antara para pemain tersebut bakalan ada yang rela membeli satu slot karakter ekstra lagi, yang dimana harganya bisa mencapai $110, atau jika dirupiahin adalah sekitar Rp1.600.000. Sungguh harga yang sangat mahal. Hyun kemudian lanjut berjalan ke depan sembari tersenyum. Hyun berkata bahwa dia memang sudah pernah merasakan situasi seperti ini waktu ia masih main di game Astra dulu. Para staf dari game Astra dulu benar-benar tidak tahu tentang cara mendapatkan uang dengan benar. Hyun kemudian berbalik ke arah kanan dan melihat beberapa senjata yang tersimpan rapih di sana. Item-item ini terlihat seperti item untuk hidden job. Nah, dari semua job yang diberikan ini, pastilah ada job terbaik yang bisa diambil sampai akhir permainan. Dan job itu adalah... Hyun kembali memutar wajahnya dan menatap ke arah Kedriel. Ditetap seperti itu oleh Hyun membuat Kedriel menjadi kesal. Selain Kedriel bertanya kenapa Hyun menatap ke arahnya, Kedriel juga menyuruh Hyun untuk cepat memilih salah satu dari job yang ia lihat dengan sangat fokus itu. Dan Hyun lagi-lagi disuruh untuk segera keluar dari tempat ini. Namun Hyun yang saat ini masih menatap fokus ke arah Kedriel, kemudian mulai berjalan menghampirinya. Hal itu membuat Kedriel lagi-lagi bertanya kepada Hyun tentang mengapa ia malah berjalan ke arahnya.
Hyun menjelaskan bahwa dia cuma merasakan ada sesuatu yang menarik di balik kursi yang saat ini diduduki oleh Kedrial. Jadi Kedrial dimintai untuk minggir sebentar. Mendengar Hyun berkata kalau dia merasakan sesuatu yang menarik dari balik kursinya, membuat Kedrial memberitahu Hyun kalau itu mungkin saja hanyalah perasaannya. Karena Kedrial keras kepala tidak ingin minggir, maka Hyun pun meminta kepada Kedrial untuk tetap diam di tempat duduknya saja. Hyun lah yang akan berjalan ke arah belakang dari kursi itu. Dan benar saja, Hyun lagi-lagi menemukan sebuah ruangan rahasia. Hal itu tentu membuat Kedrial lagi-lagi panik dan menyuruh Hyun untuk berhenti melangkah. Namun Hyun yang sudah terlanjur masuk ke dalam, ia pun tidak mempedulikan peringatan dari Kedrial. Nah, di dalam ruangan rahasia ini, terdapat satu buah pedang yang diselimuti dengan aura berwarna ungu. Hyun semakin dibuat penasaran mengenai job apa yang ada di depannya saat ini. Meski Hyun telah memainkan game Astra Online selama 8 tahun lebih, dirinya sama sekali belum pernah melihat ataupun mendengar tentang job yang satu ini. Hyun curiga kalau apakah ini merupakan ascension terakhir yang telah ia punya, yaitu sebuah ascension yang bernama Dimension Crusher. Bagaimanapun juga, job yang ada di hadapannya saat ini sepertinya memanglah job yang luar biasa. Nah, pada saat itu, Hyun sama sekali belum mengetahui bahwa sosok Kedrial merupakan Archdemon of Deceit, yang dimana demon yang satu ini adalah demon yang mampu menipu para manusia dengan cara memakan keputusasaan mereka. Dan Hyun telah memilih untuk mengambil job itu. Sudah tidak diragukan lagi bahwa ia kini telah masuk jebakan dari Kedrial. Tak lama kemudian, notifikasi dari sistem kembali berbunyi. Sistem menyambut kedatangan dari Hyun dan memberitahunya tentang job yang telah ia ambil saat ini. Job yang ia ambil ini merupakan hidden job untuk menjadi seorang support. Hyun yang mendengar bahwa itu memanglah hidden job, kemudian tersenyum gembira. Tapi di tengah ia tersenyum itu, ia pun menyadari kata di belakangnya, yaitu seorang support. Hyun yang telah memilih job tentu tidak bisa diulang kembali, dan Hyun hanya bisa menyesali pilihan yang telah ia buat. Sesaat kemudian, Kedrial pun berhasil tertawa, karena ia berhasil menipu Hyun dalam memilih job. Hyun yang awalnya datang dengan percaya diri, kini malah berakhir dengan kebingungan. Kedrial di sini mencoba menyemangati Hyun dengan berkata kalau mungkin saja job yang ia ambil itu bisa saja menjadi lebih kuat daripada yang Hyun pikirkan. Jadi Hyun diminta untuk jangan terlalu berputus asa seperti itu. Mendengar penjelasan dari Kedrial barusan membuat Hyun menjadi semakin kesal. Bagaimana mungkin hal yang sangat penting seperti ini tidak diberitahukan kepadanya sedari awal. Kedrial tentu tidak mengambil pusing dengan masalah yang dialami oleh Hyun. Dan setelah itu, Kedrial yang lagi semangat kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Hyun. Kedrial seketika menghilang diikuti dengan mana berwarna ungu. Hyun di belakang hanya bisa dibuat menghela nafas saat membaca jobnya yang merupakan seorang supporter. Dan itu membuat Hyun sangat gelisah. Singkatnya, setelah Hyun diturunkan ke bumi, Hyun mencoba berpikir positif tentang hidden job yang telah ia dapatkan itu. Bagaimanapun juga, itu merupakan sebuah hidden job ataupun pekerjaan yang langka. Yang bahkan di dalam organisasi militer sekalipun, kata support ini pasti sudah sering disebutkan. Dan itu merujuk kepada persenjataan yang sangat besar. Hyun membayangkan bahwa mungkin saja di tempat ini terdapat sebuah roket ataupun nuklir yang sangat kuat. Nah, untuk memulai petualangan barunya di game Asrian ini, Hyun terlebih dahulu mencoba untuk membuka status window-nya. Statistik yang dimiliki oleh Hyun saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, Hyun pun mencoba untuk mengecek skill yang telah ia miliki. Skill miliknya ternyata saat ini hanya ada 2. Skill 1 disebut sebagai skill The Heavenly God's Protection yang berfungsi untuk meningkatkan defense siapapun dari target yang telah dipilih oleh pemain sebesar 50%. Namun skill ini cuma bertahan selama 1 detik dan waktu cooldownnya selama 10 detik. Skill yang kedua disebut sebagai Seal. Fungsinya, pemain dapat memilih target yang telah dipilih yang ingin diberikan seal selama 1 detik. Dan musuh yang telah terkena seal milik pemain akan kehilangan kesadaran sebesar 3% per detik. Dan jika pemain terkena serangan dari musuh, maka waktu cooldown skillnya akan menurun sebesar 5 detik. Dari waktu cooldown yang awalnya selama 600 detik. Hyun tidak menyangka kalau kedua skill itu merupakan skill miliknya. Dirinya sudah capek untuk terkejut dari tadi. Hyun bertanya-tanya mengenai bagaimana situasinya bisa menjadi seperti ini. Tidak punya banyak waktu untuk menyesali hal itu, Hyun pun memutuskan untuk mencoba menaikkan levelnya hingga sampai level 50. Setidaknya, jika ia berhasil mencapai level tersebut, maka skill ultimate mungkin saja bisa ia dapatkan. Hyun yakin pasti akan ada sesuatu yang berguna untuk bisa meningkatkan levelnya. Dan beruntung, tak jauh dari tempat Hyun berdiri saat ini, terdapat sekelompok slime yang merayap di tanah. Hyun mulai mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah slime tersebut. Dan setelah slime-nya berhasil terpancing, Hyun akan menggunakan skill yang telah ia miliki. Hyun saat ini mulai mengaktifkan skill The Heavenly God Protection.
Seketika itu juga, di depan Hyun saat ini muncul sebuah shield yang cukup besar. Hyun berencana untuk mengetes ketahanan dari skill miliknya ini. Dan karena pertahanan Hyun saat ini meningkat drastis, maka untuk sesaat, Hyun sama sekali tidak khawatir bakalan mati. Dan berhubung waktu skillnya cukup singkat, Hyun pun kemudian melayangkan serangan counter attack-nya kepada slam tersebut. Tanpa disangka, counter attack yang dilancarkan oleh Hyun sebelumnya nampaknya hanya memberikan 2 tebasan saja. Dan bahkan, slam yang telah terkena serangan itu masih mampu untuk memulihkan dirinya. Setelah slam tersebut berhasil memulihkan diri, slam itu pun kemudian melompat dan hendak memberikan serangan balasan kepada Hyun. Hyun kali ini mencoba menggunakan skill kedua miliknya, yaitu skill shield. Dan ternyata, slam itu berhasil terpental akibat shield tersebut. Hyun kali ini sudah yakin kalau skill shield ini bakalan sangat berguna, dan Hyun sudah tidak ragu-ragu untuk membunuh slam itu. Hyun yang mulai merasakan kehadiran sesuatu di sekitarnya, kemudian mulai menusuk-nusuk slam itu dengan menggunakan pedangnya. Dan pada saat slam itu sudah hampir mati, satu anak panah dari arah belakang kemudian tertancap dan menghabisi slam di depan Hyun dengan seketika. Hyun yang terkejut kemudian berbalik ke arah belakang. Ia penasaran tentang serangan apa barusan. Apakah ada seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya yang berani mengganggu usaha Hyun di tempat ini? Dan benar saja, di sekeliling tempat Hyun berdiri, terdapat 2 orang yang nampak ikut membasmi para slime. Dan seseorang yang telah menghabisi slime milik Hyun tadi hanya dengan menggunakan satu serangan saja mulai meminta maaf kepada Hyun. Dan di sini Hyun pun memaafkannya. Dibilang level tinggi sekalipun sepertinya tidak juga. Dia nampak seperti archer pemula. Hyun sudah susah payah menyerang slime itu, tapi malah orang lainlah yang mengambil hasilnya. Dan itu sungguh sangat menyebalkan. Dengan status dan skill yang seperti ini, Hyun nampaknya tidak bisa melakukan apapun sendirian. Hyun tentu saja memerlukan seorang partner. Seorang partner yang sangat kuat yang biasa orang bilang dengan sebutan dealer. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.